warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Baroka, SAB MM. Saya adalah dosen tetap Program Studi Manajemen Program Sarjana Fakultas Sains dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Gombong. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Deskripsi mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan dengan kode mata kuliah SMN 218. Pada mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa program studi manajemen pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan mata kuliah ini berstatus sebagai mata kuliah inti. Mata kuliah ini memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai struktur modal dan leverage, distribusi kepada pemegang saham, manajemen modal kerja, perencanaan dan peramalan keuangan, kontrak derivatif dan manajemen risiko, manajemen keuangan multinasional, pendanaan hybrid, serta merger dan akuisisi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan agar mampu menganalisis permasalahan keuangan, mengambil keputusan manajerial, serta menerapkan konsep keuangan dalam konteks bisnis secara profesional. Capaian pembelajaran lulusan CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 3. Mahasiswa mampu menguasai ilmu manajemen baik dari sisi teori maupun praktik terkait kegiatan organisasi, permasalahan manajerial, perencanaan strategi, analisis, dan evaluasi. Yang kedua adalah CPL 4. Mahasiswa mampu menguasai komunikasi, isu ekonomi dan sosial terkini, serta perkembangan teknologi terbaru. Selanjutnya adalah CPL 7. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah manajerial, menemukan solusi, dan mengambil keputusan manajerial dengan menerapkan prinsip kewirausahaan dan kerjasama. Sedangkan CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami struktur modal dan kebijakan dividen. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami manajemen modal kerja dan peramalan keuangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami topik-topik khusus dalam manajemen risiko. Sub CPMK yang dikembangkan selama pembelajaran meliputi yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis struktur modal dan leverage. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis distribusi kepada pemegang saham, dividen, dan pembelian kembali saham. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis manajemen modal kerja. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis perencanaan dan peramalan keuangan. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kontrak derivatif dan manajemen risiko. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis manajemen keuangan multinasional. Ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pendanaan hybrid, saham preferen, sewa, waran, dan efek konversi. Kedelapan, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis merger dan akuisisi. Materi pembelajaran yang dipelajari pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, struktur modal dan leverage. Yang kedua, distribusi kepada pemegang saham, dividen, dan pembelian kembali saham. Yang ketiga, manajemen modal kerja. Yang keempat, perencanaan dan peramalan keuangan. Kelima, kontrak derivatif dan manajemen risiko. Keenam, manajemen keuangan multinasional. Ketujuh, pendanaan hybrid, saham preferen, sewa, waran, dan efek konversi. Kedelapan, merger dan akuisisi. Sistem pembelajaran menerapkan blended learning yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring melalui lms.edu.unimugo.ac.id. Setiap pertemuan dilakukan sesuai beban pembelajaran dengan kegiatan sinkron, asinkron, diskusi, dan penugasan mandiri.
Metode pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan beberapa metode pembelajaran aktif. Yang pertama, discovery learning. Mahasiswa didorong untuk menemukan konsep secara mandiri, mengembangkan kemampuan analisis, serta membangun pemecahan masalah keuangan melalui eksplorasi literatur dan studi kasus. Yang kedua, diskusi dan case-based learning. Mahasiswa diberikan kasus nyata, kemudian menganalisis alternatif keputusan keuangan, dan mempresentasikan hasil diskusi secara kolaboratif. Interaksi dosen dan mahasiswa. Interaksi pembelajaran dilakukan secara aktif dan berkelanjutan. Pertama, di dalam kelas, melalui diskusi, tanya jawab, presentasi, dan pembahasan hasil kasus. Yang kedua, melalui LMS, mahasiswa dapat mengakses materi, mengunggah tugas, mengikuti forum diskusi, serta memperoleh umpan balik secara berkala. Sistem penilaian. Sistem penilaian dirancang untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan, tugas sebesar 40%, presentasi 20%, UTS UAS masing-masing 20%. Mari kita simak video pembelajaran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Langsung saja ya, kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, teman-teman, di sini saya akan memaparkan mata kuliah manajemen keuangan lanjutan dengan topik distribusi kepada pemegang saham, dividen dan pembelian kembali saham. Oke, pemegang saham atau nama lainnya apa? Investor ya, jadi pemegang saham sama dengan investor. Oke, jadi suatu perusahaan yang sudah melakukan kegiatannya, tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba bersih, gitu ya. Nah, tetapi laba bersih ini sebenarnya untuk siapa? Ada yang tahu? Investor, betul. Kenapa investor? Karena investor adalah yang memiliki perusahaan atau saham, gitu ya. Nah, di dalam suatu perusahaan, tanda kepemilikan itu dibuktikan dengan kepemilikan saham, ya. Kalau teman-teman ingin memiliki atau menjadi pemilik PT Mayora Tbk, nah teman-teman bisa membeli sahamnya, kan gitu ya. Nah, itu tandanya teman-teman memiliki sahamnya atau menjadi pemegang saham. Nanti keuntungannya apa? Mendapat dividen, ya. Tetapi di sisi lain ada laba bersih yang tidak dibagikan kepada investor. Nanti disebut sebagai laba ditahan, gitu ya. Jadi laba bersih yang sudah dimiliki oleh suatu perusahaan, ya, nanti akan dibagikan kepada pemegang saham selaku pemilik perusahaan, disebut dividen. Tetapi ada juga laba bersih yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, disebut laba ditahan. Begitu ya, itu konsep inti dari dividen atau pemegang saham. Oke, pengertian dividen ya. Dividen bukan dividen, beda ya, dividen. Dividen adalah pembagian laba, terutama laba bersih kepada pemegang saham atau investor berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Dari 100%, ya teman-teman memiliki berapa persen? Nah, itu nanti juga akan mempengaruhi jumlah dividen yang diterima oleh teman-teman, gitu ya. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas atau uang tunai yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis, ya. Jadi tujuan utama suatu bisnis yaitu memberikan keuntungan bagi pemiliknya, ya. Oke. Selanjutnya ada istilah target payout ratio, ya. Nah, ini kan semester 4. Teman-teman tahu ya, laporan keuangan itu ada berapa? Laporan keuangan itu ada berapa? Ada
4. Laporan yang pertama, laba rugi. Ini yang paling dasar. Yang kedua, laporan neraca. Yang ketiga adalah laporan arus kas atau cash flow. Yang keempat adalah laporan perubahan modal. Ya, nah di laporan keempat ini adalah suatu laporan yang dimiliki perusahaan, ya, yang tujuannya nanti akan diberikan kepada pemegang saham, melihat keadaan keuangan perusahaan apakah sehat atau tidak, ya. Nah, berfokus pada laba bersih. Berarti kalau laba bersih ada di laporan mana? Laporan laba rugi, ya. Nanti dilihat untung atau rugi, gitu ya, minus atau plus, begitu ya. Nah, dilihat. Nah, laba bersih inilah yang akan kita terima sebagai pemegang saham. Nah, di sini ada teman-teman mungkin yang sebagai seorang investor membeli saham. Ada tidak? Ada ya. Nah, ya. Oke ya. Ini ada istilah target payout ratio. Ya, adalah persentase dari total laba bersih yang direncanakan atau ditargetkan oleh perusahaan untuk dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, ya. Nah, persentasenya ini jumlahnya akan ditentukan oleh siapa? Persentase laba bersihnya misalkan 1 miliar, apakah semuanya dibagikan atau hanya berapa persen? Nah, ini ditentukan di dalam RUPS, betul, atau kepanjangannya adalah rapat umum pemegang saham, betul ya. Jadi persentase apakah 100% atau hanya 50%, ya, itu dirapatkan di RUPS, rapat umum pemegang saham. Dividen payout ratio adalah rasio jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham terhadap laba bersih perusahaan. Nah, ini ada istilah dividen payout ratio. Ini adalah total persentase dari 1 miliar, misalkan hanya 500 juta yang dibagikan. Berarti berapa? 50% dibagikan, ya. Itu adalah namanya dividen payout ratio. Kemudian, apa itu kebijakan dividen? Keputusan untuk membayar laba bersih, ya, kalau dibagikan tadi dividen atau mempertahankan, ya. Kalau dipertahankan berarti laba bersihnya kira-kira untuk apa? Ya, untuk kegiatan, ya. Bisa ekspansi, ya, atau misalkan ingin memperbaiki operasional keuangannya, kan gitu ya. Nah, kemudian kebijakan dividen termasuk yang pertama, pembayaran dividen mau tinggi atau rendah. Ya, yang kedua, dividen yang stabil atau tidak beraturan. Artinya dividen itu dibagikan kapan sih, kan gitu ya pertanyaannya sebagai seorang investor. Yang pertama dari segi waktu. Segi waktu, setiap perusahaan itu berbeda-beda waktunya, gitu ya. Ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, bahkan ada yang 1 tahun sekali, gitu ya. Nah, kemudian juga presentasinya. Nah, hal ini ditentukan di RUPS. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang belakangnya TBK, ya, artinya apa kalau perusahaan belakangnya TBK? Adalah perusahaan yang sahamnya dijual secara bebas, publik, teman-teman bisa membelinya, gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa mengecek di dalam website BEI, Bursa Efek Indonesia. Nanti di situ ada jadwalnya pembagian dividen atau RUPS PT Mayora Tbk. Nah, berarti teman-teman beberapa waktu kemudian akan mendapatkan dividen dari pemberitahuan tanggalnya di website. Pernah buka belum website Bursa Efek Indonesia? Pernah, ya, itu ada tanggalnya semuanya di situ, gitu ya. Informasi-informasi, jadi memang transparan, publik bisa mengetahui dari laporan laba rugi, ya, laporan neraca, bahkan tanggal RUPS-nya, gitu ya. Nah, kemudian ada juga dividen saham dan pemecahan saham. Nah, dalam pembagian dividen ternyata tidak semuanya itu dalam bentuk uang tunai, ya. Terus dengan apa? Bisa dengan dividen
saham. Oh, ternyata tidak hanya kita sebagai seorang investor mendapatkan uang tunai gitu ya, atau kas gitu ya, tetapi juga mendapatkan dividen saham. Kita memperoleh jumlah saham, kuantitas yang lebih banyak gitu ya. Nah, ini namanya dividen saham atau stok dividen. Dibayar dalam bentuk saham tambahan, bukan dalam bentuk uang tunai, dan hanya berupa pemindahan pembukuan dari pos laba ditahan ke pos modal. Ya, hanya perubahannya saja kalau di laporan neraca. Nah, kalau kita berbicara dividen laba ditahan, berarti kita sedang membuka laporan neraca. Di sisi pasifa atau aktiva? Laba ditahan. Aktiva atau pasifa? Pasifa, betul sekali ya. Nah, di situ. Kemudian ada juga pemecahan saham atau namanya stock split. Jumlah saham biasa yang beredar bertambah, tetapi tidak terjadi perubahan dalam pos modal. Ya, artinya apa? Ya, modalnya tetap di dalam perusahaan. Ya, modal di dalam perusahaan misalkan 1 triliun. Ya, dengan jumlah lembar saham 1000, 1 juta lembar, kira-kira per lembarnya berapa? Coba dihitung. Ya, 1 triliun berapa nolnya? 9 ya, kita hitung coba. Nah, 1 triliun rupiah ya, kita bagi jumlah saham yang beredar itu 1 juta. Per lembarnya berapa harganya? 1.000 rupiah ya. Nah, 1 triliunnya ini tetap nominal rupiahnya, tetapi 1 jutanya lebih banyak, dari 1 juta bisa menjadi 1.500.000 ya. Yang berubah hanya jumlah yang beredar saja, sahamnya nominalnya sama. Inilah yang disebut pemecahan saham atau stock split. Begitu ya teman-teman ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Ada saham ya, 1 lembarnya itu nilainya 5.000. Dipecah gitu ya. Tadi namanya pemecahan namanya apa? Stock split. Dipecah ya menjadi 5 ya. Berarti per lembarnya nilainya akan menjadi berapa? 1.000. Nah, istilahnya gini, teman-teman memiliki 1 lembar 5.000, kemudian di sisi lain kemudian dipecah lagi ya, 5.000-nya ini menjadi 1.000. Kan sama nilainya ya, sama 5.000, cuma ini 5 kali gitu ya. Nah, ini ya, itu namanya stock split. Nah, sebenarnya ya, kalau perusahaan melakukan kegiatan stock split, dampaknya apa sih ke dalam perusahaan gitu ya, terutama bagi investor yang sangat merasakan. Yang pertama ya, setiap pemegang saham memiliki jumlah lebih banyak ya, tetapi setiap saham nilainya menjadi lebih rendah ya, nominalnya sama tapi jumlahnya akan berbeda ya, atau menjadi receh gitu ya, recehan ya. Kalau ini ya 100.000 ya, kemudian dipecah menjadi 10 lembar, jadi selembarnya 10.000 gitu ya. Nah, ini akan dampaknya menurunkan harga saham per lembarnya ya, menurunkan harga saham, jumlahnya bertambah ya, tapi akan dampaknya menurunkan harga saham per lembarnya jadi 10.000 tadi ya. Nah, di sisi lain ternyata ya, tujuan suatu perusahaan melakukan stock split itu ada tujuannya ya. Nah, dengan cara melakukan pembelian kembali sahamnya ya, sudah dipecah, sudah diedarkan ya, dari 5.000 jadi 1.000, dibeli lagi, namanya stock repurchase ya. Yang pertama, perusahaan yang membeli kembali sahamnya memperoleh keuntungan pajak dibandingkan yang melakukan pembayaran dividen. Yang kedua, pembelian kembali akan menyebabkan kenaikan harga saham. Saham yang telah dibeli kembali disebut treasury stock. Nah, di sini ada poin yang kedua, pembelian kembali akan menyebabkan kenaikan harga saham. Kenapa? Ya,
dari 10.000 kita dari 100.000 per lembar kita pecah menjadi 10.000. Nah, dengan adanya stock repurchase ini selembarnya akan diharapkan naik. Tidak hanya menjadi 10.000 tapi bisa lebih daripada itu. Ya. Nah, ini dampak dari kegiatan pembelian kembali saham. Ya, yang pertama, sebagian saham beredar dibeli kembali oleh perusahaan. Nah, teman-teman pernah mendengar istilah hukum permintaan dan penawaran? Apa itu? Ketika jumlah penawaran lebih besar daripada pembelian, maka harga turun. Nah, ya. Atau bahasanya nih, ya. Sekarang telur ya yang lagi turun ya. Nah, ketika banyak yang menjual telur, harga telur akan turun. Itu hukum permintaan. Jadi kalau teman-teman ya, terutama anak kos gini, harga telur itu ditentukan oleh siapa sih, kok bisa naik bisa turun, kan gitu ya pertanyaannya. Ternyata oleh hukum permintaan dan penawaran tadi. Ya, ketika semakin banyak, contohnya semakin banyak uang yang beredar, semakin nilai rupiah semakin turun, seperti itu ya. EPS kepanjangan dari earning per share. Nah, rumusnya adalah EAT. EAT itu tadi apa? Laba bersih setelah pajak dibagi jumlah saham. EAT-nya tadi berapa? 2 miliar. Jumlah sahamnya 10 juta lembar. Sehingga harga saham per lembarnya berapa? 200 per lembar harganya ya. Nah, kemudian setelah kita menghitung EPS, selanjutnya kita akan menghitung PER atau price to earning ratio. Rumusnya adalah price dibagi earning atau EPS tadi ya. Sebelum menghitung PER harus menghitung dulu EPS ya, ada urutannya. Nah, price-nya tadi berapa ketika di studi kasusnya? 3.200 dibagi dengan EPS, berapa EPS-nya? 200. Nah, ketemu adalah 16 kali. Artinya apa ini 16 kali? Ya. 16 kali ini menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu 16 tahun bagi perusahaan untuk menghasilkan laba yang nilainya setara dengan harga yang investor bayarkan untuk membeli saham tersebut. Oh, ternyata untuk balik modal perlu 16 tahun gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian ya, ini ada ilustrasi ketika perusahaan membeli kembali sebesar berapa tadi? 20% ya. Nah, dibeli kembali 20% dari 10 juta lembar saham yang beredar. Ketemunya adalah 2 juta lembar ya. Yang dibeli kembali itu adalah 2 juta, berarti yang masih beredar berapa? 8 juta gitu ya. Maka jumlah saham beredar setelah pembelian kembali ya 8 juta. Kemudian kita menghitung EPS lagi ya. 2 miliar dibagi jumlah saham yang beredar berapa tadi? 8 juta. Menjadi per lembarnya nilainya adalah 250 rupiah per lembar gitu ya. Nah, maka harga pasar saham setelah pembelian kembali ya, rumusnya adalah PER dikali EPS ya, 16 kali dikali 250. Nah, ini mendapatkan nilai 4.000 per lembar. Artinya apa? Artinya ada kenaikan ya. Ada kenaikan ketika dilakukan pembelian kembali dari 3.200 menjadi 4.000. Ada kenaikan berapa rupiah? 800. Begitu ya. Nah, oke, sampai sini silakan. Ada pertanyaan teman-teman? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Atbu Nikmah. Gimana sih cara perusahaan dapat menjaga kepercayaan investor ketika menentukan untuk menahan laba atau membagikan dividen yang didapatkan? Oke ya, jadi ini pertanyaan dari Mbak Atfun ya, berkaitan bagaimana sih suatu perusahaan ini untuk menjaga kepercayaan investor ya ketika laba ditahan itu tidak dibagikan, kan gitu ya. Padahal tujuan utama perusahaan apa tadi? Ya, memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ternyata perusahaan tidak membagikan. Nah, ini
kan bisa jadi pemegang saham merasa kecewa gitu ya. Nah, ini apa yang harus dilakukan suatu perusahaan? Yang pertama, harus dilakukan RUPS. Tujuan yang pertama ya, rapat umum pemegang saham dirapatkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, harus melihat keadaan kas dari perusahaan ya. Apakah perlu uang untuk menambah modal kegiatan operasional atau harus meminjam? Daripada meminjam kan lebih baik laba ditahan saja daripada dibagikan ya. Berarti apa? Dilihat dari kondisi ya, kesepakatan di dalam RUPS gitu ya. Nah, daripada akan menurunkan nilai perusahaan ya di mata investor lainnya yang mau masuk kan gitu ya, menjaga kepercayaan. Jangan sampai ya citra perusahaan ini jelek gitu ya ketika banyak hutang ya, atau banyak hal-hal kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan baik begitu ya Mbak Atfun. Oke, baik, selanjutnya Saya izin perkenalan, nama saya Raditya Abdi Pratama, izin bertanya. Kalau tujuan utama suatu perusahaan itu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, kenapa ada perusahaan yang memilih untuk tidak membagikan dividen meskipun memperoleh laba yang besar? Oke ya, ternyata ada juga ya perusahaan yang memang tidak membagikan dividen. Kenapa? Tadi hampir sama ya dengan Mbak Atfun sebenarnya ya. Nah, ini jawabannya ya. Yang pertama, suatu perusahaan untuk menjaga kestabilan di dalam internal ya. Jadi tidak hanya eksternal. Kalau kita ngomong pemegang saham ini eksternal ya. Nah, kalau ngomong internal berarti adalah pengelolanya. Pengelolanya ini atau CEO-nya ini lebih tahu keadaan perusahaan. Dalam RUPS, direktur utama juga harus diikut sertakan juga untuk mengetahui kondisi sebenarnya di dalam perusahaan. Apakah perlu tidak dibagikan atau memang harus dibagikan saja karena memang keadaan ekonomi atau kas uang tunainya ini berlimpah ruah ya, dibagikan saja gitu ya. Nah, tetapi ada saatnya ya memang tidak dibagikan ya. Pasti tetap dibagikan kepada pemegang saham, tapi ada kalanya juga tetap tidak dibagikan untuk mempertahankan atau adanya strategi ya untuk ekspansi ke luar negeri ya. Contohnya PT Indofood Tbk ya. Nah, cabang Indominya kan tidak hanya di Indonesia tetapi di Taiwan ada ya. Ada, kemudian di negeri juga ada. Mungkin ingin ekspansi lagi ke negara lain. Nah, daripada menambah hutang atau mengeluarkan saham lagi gitu ya. Nah, dipertahankan saja labanya ya, menjadi laba ditahan. Begitu ya, Mas Radit. Oke, selanjutnya. Oke. Izin bertanya, jika kondisi ekonomi itu sedang tidak stabil, apakah perusahaan itu perlu membagikan dividennya kepada investor agar mereka tidak kecewa, atau sebaiknya itu perusahaan menahan sebagian laba untuk menjaga kondisi keuangan perusahaannya? Oke, kalau teman-teman tahu ya kondisi ekonomi saat ini gimana? Terutama untuk pengusaha ya. Nah, kalau untuk pegawai biasanya tidak terlalu merasakan ya. Gaji tiap bulan kan lancar ya. Nah, tetapi kalau seorang pengusaha atau perusahaan gimana nih? Keadaan ekonominya sedang tidak baik-baik saja karena dampak dari adanya perang dunia ya. Perang dunia bukan sih itu? Bukan, perang ekonomi ya antara Amerika dengan Iran. Itu sangat berdampak sekali, terutama banyak poin-poin barang-barang tertentu yang harganya naik, bahan bakunya naik. Nah, kalau bahan bakunya naik, dampaknya apa? Harga jualnya ya, HPP-nya naik. Nah, menentukan harga jualnya apakah naik kan gitu ya. Kalau harga jual naik dapat mempengaruhi harga beli kan gitu ya. Nah, itu ya, kalau seperti itu ya harus didiskusikan kembali bahwa memang ada keadaan kondisi yang tidak kita tahu ya, kondisi eksternal kan gitu ya, tidak bisa perusahaan kendalikan. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada tugas dari saya ya, silakan setelah ini kerjakan ya, silakan. Ini tugas individu ya teman-teman ya, tidak boleh mencontek ya. Nah, tugas individu ya, kumpulkan ya, tulis tangan ya. Oke, kumpulkan di meja saya. Begitu ya teman-teman. Oke, begitu saja ya untuk kegiatan hari ini. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian video pembelajaran hari ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.